Ketakutan kali kau, Bom. Angkat tema kita bahas, tentukan temernya. Begitu, Bung. Kenapa Erben sekarang jadi pengecut? Kenapa? Sejak itulah kebenaran ajaran Alkitab, itulah kebenaran ajaran iman Kristen. Silakan, apa mau ditanya? Dipertanyakan. Bung, Saudara Erben, Al-Quran menerangkan walikulli ummatin ja'alna mansakan. Tidak ada hubungan Quran dengan Alkitab. Oke. Dengarkan. Tidak ada hubungan Quran dengan Alkitab. Jangan kamu bantah Alkitab dengan Quran. Saya kamu tidak membantah Quran. Kalau tidak ada hubungannya, kenapa kitabmu menggunakan kata Alkitab? Kenapa? Oke, Alkitab itu bahasa Arab. Bahasa Arab lebih tua daripada agama Islam. Kau mencret di sini. Udah. Bukan gini ya. Erben, apa nama kitabmu sebelum Islam datang? Sebelum Al-Quran datang, apa nama kitabmu? Nama Alkitab kami sebelum Quran. Jangan kau sebut Alkitab. Kau sebut aja nama kitabmu sebelum Al-Quran apa? Biblos. Ya, Biblos nama kitabmu. Oke, udah. Mamanya Indonesia jadi... kau punya kah? Kau melarang kami pakai kata Alkitab apa saja? Oke, saya pikir. Udah ya. Suma, saya turunkan ya. Saya kenapa saya turunkan? Ya, karena nggak ada ilmu dia. Mana? Dengar dulu kita jawab. Ini bukan kitab Matius 8 nomor 4 ya. Persembahan hewan atau persembahan manusia? Saya tahu Imamat 18. Sudah saya kasih mencret kau sekarang. Tunggu dulu, kau diam dulu. Darah apa? Tuhan minta darah apa? Dengar dulu. Kenapa dikatakan nyawa? Karena semua manusia ya, dalam darah itu ada nyawa. Itu hanya milik Tuhan. Dengar, aduh ini kan kita mau diskusikan gini kan lato-lato ini. Darah apa yang di Imamat juga situ? Darah manusia. Lebih kasih turun dia lah. Ini ngomong terus. Al-Quranmu saja kau nggak bisa jawab kok. Ngomong terus. Biarkan saya bicara. Iya, ini bukan rumus. Kau sebenarnya aja banyak Kalian bicara. sesama Kristen aja cakar-cakaran. Sudah Erben. Biar aku yang bertanya sama dia tentang Isa ini. Jagoan. Biar aku tanya sama dia tentang Isa. Loh, biar aku tanya orang datang harusnya dikasih kesempatan bertanya. Kau malah datang mau ditanyai. Ketakutan kali kau, Bom. Angkat tema kita bahas, tentukan temernya. Begitu, Bung. Kenapa Erben sekarang jadi pengecut? Kenapa? Sejak kapan aku pengecut? Emang ada pertanyaan? Pakai timer. Enggak, sekarang gini. Sekarang karena saya centel, saya cerdas, jauh lebih cerdas darimu. Terserah kamu. Silakan. Saya boleh bertanya apa? Iya, silakan tanya. Baik. Kalau Nabi Isa itu bukan yang datang kepada Bani Israel, lalu kemudian kau katakan yang datang itu adalah Yesus Kristus yang adalah titisan Zeus. Pertanyaan saya, para nabi mengajarkan Al-Quran dan juga kitabnya orang Yahudi. Bahkan yang kau sebut Yesus itu mengajarkan mempersembahkan darah hewan. Kenapa di Kristen justru mempersembahkan Yesus ini sebagai penebus dosa? Semua nabi mengajarkan mempersembahkan hewan. Kenapa di agamamu justru mempersembahkan manusia? Ini dipersembahkan kepada dewa siapa? Jawab. Yang pertama. Pertanyaan gampang itu. Yang pertama, Yesus menggenapi dan menyempurnakan seluruh korban yang memakai hewan dalam perjanjian lama. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menyalibkan dan yang menyerahkan Yesus untuk disalibkan bukan, tetapi itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang tidak tahu apa yang mereka lakukan karena mereka dibutakan oleh iblis. Tetapi di dalam penyaliban Yesus itu Allah mengerjakan pekerjaan yang besar keselamatan untuk manusia. Kalian tidak memahami hukum kurban. Karena kalau di dalam Alkitab hukum kurban itu jelas, di dalam Ibrani dikatakan tidak ada pengampunan dosa tanpa ada darah yang tercurah. Yesus menggenapi seluruh hukum kurban itu.
Itulah kebenaran ajaran Alkitab. Itulah kebenaran ajaran iman Kristen. Silakan, apa mau ditanya? Dipertanyakan. Bung, Saudara Erben, Al-Quran menerangkan walikulli ummatin ja'alna mansakan. Tidak ada hubungan Quran dengan Alkitab. Oke. Dengarkan. Tidak ada hubungan Quran dengan Alkitab. Jangan kamu bantah Alkitab dengan Quran. Saya Kamu tidak membantah. Enggak. Oke. Saya Enggak tidak ada hubungan. membantah. Saya tidak bisa diskusi kayak gitu. Kau tanya Alkitab, kau bantah dari Alkitab, itu baru. Kalau Quran nanti saya tanya, baru saya bantah dengan Quran. Kalau tidak ada hubungannya, kenapa kitabmu menggunakan kata Alkitab? Kenapa? Oke, Alkitab itu bahasa Arab. Bahasa Arab lebih tua daripada agama Islam. Bahkan Waraka bin Naufal. Oke, Waraka bin Ada Naufal. hubungannya, tapi menjilat nama lain Al-Quran. Itu dulu. Oke ya. Alkitab itu diambil dari bahasa Arab. Saya turunkan. Kenapa? Bahasa Arab sudah ada di abad 9 sebelum Masehi dengan bangsa Arab. Arab itu artinya apa? Orang gurun. Bahasa Arab sudah digunakan oleh Waraka bin Naufal di dalam menuliskan kitab Taurat dan kitab Injil versi Waraka. Waraka itu bukan Islam. Bahkan Waraka itu punya ponakan namanya Siti Khadijah. Dikatakan oleh beberapa orang itu juga bukan Islam. Bahkan Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah usia 25 tahun. Dan dia menjadi Nabi usia 40 tahun. Siti Khadijah dengan Waraka tentu sangat dekat. Jadi Waraka sudah menggunakan bahasa Arab walaupun dia bukan Islam. Silakan Juma kau naik ke atas. Kau bantah secara sejarah. Jadi jangan asal modal bibir. Sekarang kita bicara sejarah. Buktikan sama saya sejarah. Kau nggak usah kayak gitu, Erben. Kau mencret di sini. Udah. Bukan gini ya. Erben, apa gini. nama kitabmu sebelum Islam datang? Sebelum Al-Quran datang, apa nama kitabmu? Nama Alkitab kami sebelum Quran. Jangan kau sebut Alkitab. Kau sebut aja nama kitabmu sebelum Al-Quran apa? Biblos. Ya Biblos nama kitabmu. Oke, udah. Mamanya Indonesia jadi... kau punya kah? Kau melarang kami pakai kata Alkitab apa saja? Oke, saya pikir. Udah ya. Suma. Udah. Kamu modal bibir aja bro ke atas. Kau punya Imamat 18 ayat 21 itu ya. Kau mengatakan bahwa biarlah Erben. Saya turunkan ya. Saya kenapa saya turunkan? Ya, karena nggak ada ilmu dia. Karena memang. Dia kan gini modal ilmu. Cuma menghujat kalau saja bicara itu modal ilmu dong. Biblos itu bahasa Yunani. Alkitab itu bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab. Ya. Bahkan nanti kalau kita mau bahas Quran pun tidak murni 100% bahasa Arab. Ada di situ bahasa Turki, bahasa Iran, bahasa Ethiopia. Gimana sih si Juma? Kalau kau hanya modal suara besar Juma, udahlah mohon maaf. Ini bukan kelasmu. Ini kelas orang yang punya ilmu yang berbasis data. Iya nggak apa-apa. Ini room pengecut kepada orang yang modal bibir. Iya, ini room pengecut bagi orang yang modal suara. Tapi room saya ini terbuka untuk orang yang berbasis data. Kalau cuma kamu menunjukkan data, room ini terbuka untukmu. Tapi kalau kamu hanya modal suara, mohon maaf, aku tidak sanggup. Aku tak sanggup lagi menerima dialog modal suara. Aku tak sanggup lagi menerima modal suara. Room saya ini modal data. Kalau kamu mau naik ke atas Juma, bawa data, saya kasih kamu di kolom besar, saya kasih kamu kesempatan untuk berbicara. Tapi kalau kamu hanya modal suara, mohon maaf, room ini bukan kelasmu. Ya. Room ini bukan kelas orang kalau modal suara. Ini room modal data. Silakan. Siapa yang mau naik? Ingat,
Juma saya akan naikkan lagi, nggak masalah. Tapi catatannya pakai data. Ini kesempatan terakhir untuk Juma naik ke atas, bawa data. Oke, Oke, silakan bom pakai boy, data. bom. Oke, saya kasih Bom kamu di ketak- kolom besar. Oke, saya gemetaran- kasih kamu. gemetaran Saya kasih sekali, kamu. bom boy. Saya kasih kamu di Bukan kolom gemetaran. besar. Kau nggak ada data, kau nggak ada ilmu. Oke, silakan tunjukkan Makanya kita datamu. malas. Oke. Banyak Kau itu. Oke, yang pertama. Silakan yang per- tunjukkan datamu. Udah, kamu diam. Bukan. Silakan Ya, tunjukkan biarkan. Kau diam. datamu. Kau diam. Bahwa Kamu diam. bahasa Arab Kamu diam. itu baru ada sejak Kamu diam. zaman Nabi Muhammad. Silakan. Yang kasus itu kamu sudah akui. Kitabmu sebelum Al-Quran data namanya Biblos. Sudah Bukan. selesai. Udah selesai di situ. Pertanyaan Emangnya saya sekarang. mamamu punya Indonesia? Sekarang Kau yang Indonesia. menjadi bahasan saya adalah di dalam Imamat 1 nomor 2, Tuhannya Nabi Musa dan Bani Israel meminta persembahan hewan ternak. Coba kamu kasih saya data, Tuhannya Nabi Musa itu minta darah manusia. Silakan. Sebentar. Kau paham kitab Ibrani? Kau terima nggak kitab Ibrani? Diskusinya Jangan yang elok bersiul. dong. Jangan bersiul kayak gitu. Saya tanya kitabnya Bani Israel, bukan surat-surat Paulus. Di mana Oke. Tuhannya Bani Tanya, Israel Ibrani itu emangnya minta surat siapa? persembahan Oke, hewan ya sudah, biar nanti saya ternak. jawab. Itu ada. Oke. Sekarang mana Oke, dalilnya ya. Tuhan Oke, sebentar. dalam perjanjian lama minta Oke ya, jadi gini. darah supaya- manusia supaya yang ada- diminta oleh Tuhan mana? Silakan Oke. datanya. Oke, sekarang gini ya. Hmm. Nanti Pak Bombo tambahkan ya. Saya kasih tahu sama Juma. Ya, jarak naikkan imamat. lagi 3 dengan naikkan lagi 3 orang. Nggak akan sanggup Sombong sekali kalian. nih, satu nih daeng Oke, saya turunkan ya. Yang pertama, jarak kitab imamat dengan hadirnya Yesus itu jaraknya 1500 tahun. Ingat itu Juma ya. Jadi kalau kau tanya Yesus di dalam kitab imamat, artinya kamu sudah ahistoris. Kamu tidak ngerti apa-apa. Dan wajarlah pertanyaanmu itu justru menegaskan kamu itu nggak tahu apa-apa. Kamu hanya modal suara. Tetapi kenapa Yesus harus datang? Perhatikan. Di dalam Injil Yohanes dikatakan, ayat 18, dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuannya dia yang menyatakannya. Terus di ayat berikut dikatakan, lihat anak domba Allah yang menghapuskan dosa Ya. manusia. Ayat berapa itu Pak Bom? Yohanes 1 ayat yang ke-19 atau berapa itu? 19 itu kayaknya. Entar. Oke. Ada dikatakan di situ ya. Iya. Kamu di bawah saja karena diskusinya kan nggak Lalu enak. kita jelaskan dulu pelan-pelan sama dia dulu. Iya, kita jelaskan. Nanti kamu naik Ya. lagi bertanya. Yohanes 1, lihat anak domba Allah. Oke, di 9. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mengapa Yesus disebut anak domba Allah? Karena dialah yang menggenapi seluruh hukum kurban dalam perjanjian lama. Keluaran 12 lah. Keluaran 12 ayat 21 Oke. itu tipologinya. Iya, Keluaran 12 ayat 21. 21, tipe. Pak. Iya. Tipologinya. Tetapi harus dilihat, kenapa dikatakan lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia? Di sini ada kata anak domba Allah dan juga menghapus dosa dunia. Yesus menggenapi seluruh kurban di dalam perjanjian lama. Sekarang saya tanya balik samamu. Apa latar belakang kurban, makna, nilai dan tujuan kurban di dalam Islam? Silakan. Maknanya apa? Dan apa hubungannya dengan ajaran orang Yahudi? Silakan jelaskan. Silakan. Saudara, jangan begitulah. Oke. Kau jangan ketakutan Enggak. sekali lah. Santai aja. Kita Jangan mau ada menjelaskan. bahasa Kita tua. mau menjelaskan. Kita mau belajar, Kamu belajar. merocos. Oke. Tadi Sekarang tadi udah. dengarkan. Udah, gini aja. Dengarkan. Bentar. Kau diam. Gini. Allahu Saya sudah jawab Akbar. pertanyaanmu. Sekarang kau bantah. Silakan bantah. Mana ada jawabanmu? Saya minta mana datanya Tuhan di perjanjian lama Oke. minta darah manusia. Oke. Mana? Oke, saya Mana? sudah jawab tadi. Apa jawabanmu? Di dalam perjanjian lama, memang Allah selalu manusia mempersembahkan darah domba. Terus? Namun kamu lupa jawaban kami. Apa tuh? Yesus Kristus menggenapi dan menyempurnakan seluruh hukum kurban. Loh, dari mana ilmunya itu? Oke.
Oh, Yesus ada di Keluaran 12 ayat 21. Yesus di Yohanes dalam 1. Matius 8 Diam, nomor 4 diam. mengajarkan pengikutnya mempersembahkan persembahan Musa. Di mana itu? Apa? Gampang. Saya jawab lah, Erben. Ya, silakan Ya, kamu silakan. jawab. Oke, saya baca ya, Matius 8 ya, ayat 4 ya. Ya. Betul kan? Oke, Yoi. gampang. Tunggu, saya baca dulu. Baru mau baca. Kalau lagi dijelaskan. Cari bom cari. Diam, kalau orang jelaskan kau diam Ya mulu. kan ilmumu nggak Baik. ada. Tadi Yohanes 1 nomor Lalu 16 kau bilang. sebentar, Nomor 29. ini orang ini lato-lato nih. Tuhan. Lalu Yesus berkata, dengar ya, saya jawab dulu, kau diam dulu, habis itu kita bertanya. Oke, Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan mempersembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa. Perhatikan, diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Dengar ya. Di sini Yesus belum disalibkan dan mati. Jelas darahnya belum ditumpahkan. Nah, kenapa demikian? Di dalam Ibrani 9 ayat 22, di dalam adat istiadat orang Yahudi, dan itu firman Tuhan dikatakan, mulai dari Abraham, dalam darah itu, tanpa percikan darah tidak ada pengampunan dosa. Karena di dalam darah itu ada nyawa. Sesuai dalam Imamat 17 ayat 11. Pak Erben buka Imamat 17 ayat 11. Biar si Daeng ini kita kasih mencret dia dulu. Mana? Dengar dulu kita jawab. Ini bukan kitab Matius Al-Quran. 8 nomor 4 Yesus perintahkan persembahan apa? Persembahan hewan atau persembahan Dengar, manusia? saya tahu Imamat 18. Sudah saya kasih mencret kau sekarang. Tunggu dulu, kau diam dulu. Imamat 18. Mulutmu diam. Diam. Kau lama kali cari bom. Diam. Jangan kamu nggak tahu apa-apa kamu. Oke, layar Ben, sudah layar Ben. Imamat berapa Pak Bom? Dia cari dulu saudara Erben. Apa Imamat ya? berapa? Dia sebentar Imamat? cari. Tenang Nah, ini kan. dong. Imamat berapa? Imamat jangan tertawa. Jangan tertawa. Dewasa. Lucu aja, Nanti kan jangan ada terlalu dua. tegang, santai. Jangan kau tertawa, Suma. Lama Kau ini kali. tadi, kau kan bertanya kan berapa tadi? Oke. Hah? Lah, ini Jangan- supaya tadi kau kamu bertanya sadar apa? kalian itu Ya. mempersembahkan Yesus kepada siapa? Tuhan kami nggak mau. Nah, ini Kalau kan. darah manusia, Ini kan. nggak mau. Hanya dewa Molok yang dipersembahkan darah manusia, Bung. Sudah. Ayo, mana dalilmu? Ayo, bantah Yesus. Imamat Matius 17 ayat 11 lah. Sudahlah. Kau ini kalau orang bicara jangan kau ngomong. Lama sekali. Aduh. Kau diam dulu. Itu Yesus belum mati, makanya Yesus katakan, kau pergi dulu, itu aturan imamat ya. Imamat dalam. Nanti saya tanya kau bingung lagi. Aduh. Ini saya sudah buka. Imamat 17 ayat 11 saya baca ya. Karena nyawa makhluk ya ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah. Perhatikan mezbah. Untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaran nyawa. Dengar. Semua makhluk hidup yang dalam dunia punya darah. Kalau semua darahnya warna merah. Bukan darah merah, tapi apa? hitam, ya. Tuhan minta darah lumpur. apa? Dengar dulu. Kenapa dikatakan nyawa? Karena semua manusia ya, dalam darah itu ada nyawa. Itu hanya milik nyambung Tuhan. kau, Dengar, aduh, ini kan kita mau diskusikan ini kan lato-lato ini. Darah Jangan apa yang di Imamat 17 itu? Darah manusia. Lebih kasih turun dia lah. Ini orang kurang ajar Udah. ini. Udah silakan. Dengar ya. Pak Bom. Dalam